semua dulu ya, diperhatikan semuanya. Oke, langsung ya. Nah, jadi virtual screening ya, virtual screening atau in silico CIDD itu ya, umumnya itu terbagi menjadi dua ya, yaitu SBDD dan LBDD. Nah, LBDD, LBDD. SBDD dan LBDD. Ya. In silico atau virtual screening. Sebenarnya virtual screening itu istilah baru ya sebenarnya, bukan istilah baru sih, istilah yang lama, tapi sama saja dengan in silico sebenarnya. Virtual. Jadi ada yang berbasis SBDD, ada LBDD. SBDD ini berbasis ligand ya, berbasis struktur. LBDD itu berbasis apa? Ada yang tahu? LBDD berbasis apa? Yang sudah baca? Ligand. Berbasis ligand. Jadi ada berbasis struktur dan ada yang berbasis ligand ya. Nah, berbasis struktur dan ada yang berbasis ligand. Kalau kalian mau bertanya silakan langsung bertanya ya, nggak apa-apa. Oke, berbasis struktur itu contohnya adalah bisa kalian catat ya. Jadi contohnya seperti docking, molecular dynamics, ya, ini berbasis struktur. Jadi contohnya berbasis struktur itu seperti ya, docking, MD, pharmacophore juga bisa. Pharmacophore, TS pharmacophore ya. TS pharmacophore. Nah, berbasis ligand itu seperti QSAR ya. QSAR. Kemudian apa lagi? QSAR ini termasuk ADME ya. QSAR ini termasuk ADME, tox ya. ADME tox. ADME dan toksisitas itu termasuk QSAR sebenarnya metodenya. Namun lebih simpel, sekarang lebih mudah cara kerjanya ya. Jadi nggak perlu menggunakan sistem tertentu. Tidak cukup menggunakan web server kan semuanya sudah cukup. Oke, LBDD berbasis ligand. LBDD ini ligand based drug discovery atau drug design ya. SBDD ini structure based drug design atau desain obat berbasis struktur, yang ini desain obat berbasis ligand. Ya. Ini desain obat berbasis ligand. Desain obat. Supaya sebagai dasar kalian ya, supaya kalian tahu dulu kalian ini tempatnya di mana sih, kenapa beda-beda ini. Desain obat berbasis struktur. Oke, nah terus oke, lanjut ya. Nah, jadi LBDD itu desain obat berbasis ligand ya. Nah, seperti QSAR ya. Jadi kalian yang mengerjakan ADME-tox itu sebenarnya kalian mengerjakan QSAR ya. Menggunakan aplikasi QSAR ya, ADME-tox, prediksi aktivitas, prediksi aktiviti dan lain-lain ya. Kemudian berbasis ligand juga bisa pharmacophore ya, TS pharmacophore. Jadi pharmacophore itu ada yang berbasis struktur, ada yang berbasis ligand. Apa bedanya? Jadi kalau berbasis struktur itu perbedaannya adalah yang berbasis struktur itu ada proteinnya atau reseptornya ya, dan ada protein, ada ligand atau senyawanya ya, ada protein, ada ligand atau senyawanya, ada reseptor, ada ligandnya. Sedangkan kalau LBDD itu
hanya ligan ya, hanya ligan tanpa protein, hanya ligan. Jadi kita hanya menggunakan data ligan saja, ligan senyawa aktif maksudnya ya. Jadi ada protein, ada ligan. Sedangkan LGDD itu hanya ligan saja, tidak ada proteinnya ya. Nah, seperti itu. Makanya kan doping itu doping antar ligan dan reseptor. MD juga yang antar ligan reseptor. Sekarang kan menggunakan data ligan dan data reseptor atau data protein. Sedangkan LBDD kita hanya perlu ligannya saja. Kita sudah bisa memprediksi aslinya, toksisitasnya, misalnya activity-nya dan sebagainya. Farmakopor itu kita bisa cari hanya melalui ligannya saja. Jadi tidak perlu data protein. Oke, jelas ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum saya lanjut. Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas. Akmal, bagaimana Akmal? Jelas Pak. Yang sudah ujian kemarin? Bagaimana nilainya Akmal? Gimana Pak? Kurang jelas. Bagaimana nilai ujianmu kemarin? Alhamdulillah lulus sih Pak. Belum. Sudah jelas sekarang apa? Pertanyaan ujianmu kemarin? Sudah dapat jawabannya semua? Ya sudah terjawab. Tidak ada protein ada ligan ya, sedangkan farmakopor itu hanya ligan. Nah kalian semua yang farmakopor itu mengerjakan structure base ya, SBDD atau desain obat berbasis struktur. Nah bisa kalian tambahkan ke literatur kalian nanti, atau bisa kalian baca kembali yang sudah ada di literaturnya. Ya. Doping juga itu mengerjakan SBDD ya, desain obat berbasis struktur. MD sama Nurhidayah ya. Doping itu mengerjakan structure base ya, atau berbasis struktur. Sedangkan yang mengerjakan acne itu berarti menggunakan LBDD. Berarti sebenarnya seperti kita cari tiga, Indonesia dan lain-lain itu mengerjakan SBDD dan LBDD ya, karena dia melakukan QSAR, menggunakan QSAR dan menggunakan doping. Sedangkan Nurhidayah apakah ada QSAR-nya juga atau enggak? Ada acne-nya atau enggak? Ada Pak. Ada ya? Ada Pak. Jadi, kalian SBDD dan LBDD. Akan tetapi LBDD-nya bukan prediksi aktivitas ya, tapi LBDD-nya for prediksi aktivitas berarti executive ya. Executive ini untuk prediksi menggunakan LBDD. Di SBDD jarang bisa diprediksi executive enggak. Jadi lebih akurat menggunakan kita. Admetox itu juga LBDD ya. Tapi ini lebih ke karakteristik obat. Jadi obatnya itu punya toksisitas enggak di tubuh, besar enggak toksisitasnya misalnya. Dan toksisitasnya itu berpengaruh ke sistem vital atau tidak misalnya. Nah itu biasanya yang dicegah ya. Terus yang acne-nya itu untuk melihat apakah ini apakah obat kita itu layak bisa dijadikan obat oral atau tidak biasanya. Jadi obat oral atau tidak ya, obat oral atau tidak. Nah ini tujuan untuk oral atau tidak, ini tujuan dibuatnya acne ya. Oral atau tidak. Nah ini adalah tujuan dilakukan prediksi acne, oral atau tidak. Kenapa seperti ini? Karena rata-rata obat yang disukai itu adalah obat oral ya. Jadi orang-orang lebih suka menggunakan obat oral. Misalnya diabetes ya, yang harus menggunakan obat tiap hari. Siapa yang mau disuntik setiap hari ya? Setiap hari disuntik 3 kali sehari misalnya disuntik. Ini bisa bentar-bentar ini ya lengannya. Makanya biasanya diprediksi kalau prediksi acne supaya diketahui apakah obat tersebut bisa dijadikan oral atau tidak. Kalau tidak, apakah worthy kalau dia tidak menjadi obat oral. Kalau memang tidak worthy, maka berarti kita desain ulang buat dia supaya bisa menjadi obat oral agar biodiversitasnya bagus ya. Nah jadi akan ada dua yang saya ajarkan hari ini ya. Yang pertama adalah VS ya, virtual screening jelas, virtual screening. Dan yang kedua virtual screening ya, persiapan ya, penyiapan senyawa aktif
senyawa aktif dan decoy atau pengecah ya, decoy atau pengecah, mungkin S ya. Dan yang kedua adalah prediksi Asne. Prediksi Asne. Oke, kenapa tidak docking dulu untuk yang nomor 2 ya? Kenapa tidak docking dulu? Kenapa tidak docking dulu? Kenapa tidak docking dulu? Karena docking itu bisa kalian pelajari sama teman kalian ya. Rizky ya, diajari temannya ya Rizky. Iya Pak. Iya Pak. Siap. Oke, Iza ya, mana Iza dan lain-lain? Iya Pak. Iya Pak. Belajar sama Rizky ya. Jadi satu adalah penyiapan jadi ada dua, yang pertama penyiapan senyawa dan decoy artinya, dan yang kedua adalah admin ya. Jadi saya yang pertama dulu ya. Untuk docking kalian belajar terus dulu, nanti kalau sudah selesai belajar baru kita diskusi kembali ya. Yang silahkan tanyakan apa yang kalian mau tanyakan kalau ada yang dari masjid masuk. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu ya, penyiapan senyawa aktif dan decoy. Jadi ada dua ya yang kita tahu. Yang A adalah senyawa aktif atau bahasa kerennya adalah active set. Dan yang kedua adalah senyawa pengecoh atau yang disebut dengan decoy set ya. Decoy set, jadi ada active set, ada decoy set ya. Set ada decoy set, ada active set, ada decoy set. Active set ada decoy set. Nah, apa itu active set? Jadi active set itu adalah senyawa yang sudah diketahui aktif terhadap reseptor target. Yang sudah diketahui aktif terhadap reseptor target. Sedangkan decoy itu adalah senyawa yang strukturnya mirip, ya. Strukturnya mirip senyawa aktif, tapi tidak aktif secara farmakologi, dan aktif secara farmakologi. Ini jelas? Saya memang dulu sebelum saya lanjut. Ada yang mau tanya? Jelas. Jelas? Sebelum saya lanjut, ada yang mau tanya? Jelas Pak. Jadi aktif set itu senyawa yang sudah diketahui secara reseptor target, yang pengecer senyawa strukturnya mirip senyawa aktif. Jadi strukturnya mirip ya. Dan sampai nanti kalian pas ujian ditanya terus tidak tahu lagi ya. Tapi tidak aktif secara farmakologi. Ibaratnya dia mirip, tapi ternyata secara farmakologi tidak aktif. Makanya dia kita gunakan sebagai pengecer. Nah jadi saya ajar dulu kalian, di mana bisa kita dapatkan senyawa aktif dan di mana kita bisa dapatkan senyawa pengecer untuk network screening ya. Nah, oke. Senyawa aktif itu bisa kita dapatkan melalui berbagai macam server ya. Jadi kita sebutnya server. Server itu web server ya, artinya web yang menjadi server ya,
Oke, oke. Binding database ya. Baik. Nah, kelihatan ya. Jadi kita masuk ke binding database. Jadi mau password lagi. Oke, binding database ya. Kemudian di sini kita cari berdasarkan IC50. Lihat di sini ya, ada name, ada IC50. Kita ketik klik IC50. Nah, nanti akan muncul semua target protein di sini ya. Semua target protein akan muncul. Oke. Oke. Nah, misalnya kalian mau cari reseptor apa ya? Misalnya kita cari saya mau cari contoh misalnya oksigenase 2 ya. Nah, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke. Kelihatan Pak. Oke. Itulah oksigenase ya. Nah, di sini bebas kita pilih yang mana saja ya. Di sini ada jenis mutannya juga, jenis mutasinya juga. Nah, kalau bisa cari yang jenis mutasi, cari yang jenis mutasi ya. Seperti Ayu misalnya, itu kan spesifik ke jenis mutasi ya. Jadi kalau bisa nanti cari yang jenis mutasi. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oke, jenis lain saja. Oke, tapi untuk kasusnya Ayu itu beda ya, beda liganya. Jadi tolong cari yang spesifik dalam seri ya. Silahkan cari. Oke, sudah ya. Jadi saya pilih misalnya yang ini ya, siklooksigenoase 2. Saya klik ya. Siklooksigenoase 2. Saya klik. Lalu kita make dataset ya. Dataset, ini sini nggak bisa di-set. Ini saya. Oke, karena nggak bisa tadi harus login ya, jadi saya pilih name saja, klik name. Jadi kita ulang ya, pilih name, lalu cari di C ya, ini ada huruf C. Karena targetnya saya tadi siklooksigenoase ya, siklooksigenoase. Jadi kita cari siklooksigenoase 2, tes 2 ya. Nah, jadi kita pilih yang 3D-nya. Kita pilih yang 3D ya. Pilih yang 3D. Lalu klik yang ini ya, siklooksigenoase tes 2 3D SDS. Oke, jadi akan mendownload ya di sini. Oke, ada yang bertanya sampai sini? Ada yang bertanya? Senyawa pengecohnya tadi Pak. Kenapa? Cara mengetahui senyawa pengecoh. Ya, tunggu ya. Kita selesaikan dulu ya. Oke, sudah dapat di Finder semua kan? Yang circle screening? Sudah punya aplikasi di Finder? Kalau saya belum, Pak. Belum ya? Kalau Lukas dan kawan-kawan sudah punya deh di Finder? Sudah punya? Sudah ada, Pak.
Jadi kita pakai di Google Calendar saja ya. Ini tinggal diklik 2 kali, kita buka ya, kita bisa aplikasinya. Oke, ini ya, sudah terdownload ya. Nah, siklus oksigenase. Oke, ini ya, siklus oksigenase 2 SOX2 3D ya. Oke, jadi kita sudah dapat senyawa aktif, di mana senyawa aktif ini itu tadi mengandung mana ya? Mengandung 6.345 senyawa ya. 6.345 senyawa. Oke, sekitar 6.000 senyawa ya, 6.000-an senyawa. Ribuan senyawa aktif ya. Nah, jadi kita sudah dapat senyawa aktifnya nih. Ya, dari yang tadi. Kemudian kita mencari decoy. Nah, decoy ini punya teknik khusus juga. Jadi untuk decoy itu ada kriterianya ya. Jadi kita tidak asal-asal pilih decoy. Jadi itu ada kriterianya. Saya akan kirim di grup ya. Jadi ini kriteria decoy menurut Irwin ya. Oke, sudah masuk ya. Jadi itu adalah kriteria decoy. Nah, maka ini kan aplikasinya ya, aplikasi decoy finder, kelihatan ya. Iya, Pak. Jadi di sini ada 7 kriteria menurut Irwin 2008. Maka di decoy finder itu kita masuk ke menu option dulu, option ya. Kemudian di sini kita pilih yang kedua, molecular descriptor based decoys ya, bukan based weight decoys. Jadi kita pilih yang kedua. Nah, kemudian di sini ada beberapa kriteria ya, seperti aktif ligand versus decoy. Nah, berarti ini aktif versus decoy, maka itu berarti yang kriteria ke ini ya 0,75, makanya kita tulis 0,75. Kemudian decoy versus decoy, berarti itu yang ke decoy versus decoy ya, berarti yang ketujuh. Decoy versus decoy, berarti yang ketujuh, maka di sini 0,9 sudah betul ya, 0,9 ya, decoy versus decoy. Oke, kemudian di sini ada hydrogen bond acceptors ya, atau akseptor ikatan hidrogen. Di sini akseptor ikatan hidrogen yang keempat ya, itu plus minus 2. Berarti di sini kita masukkan akseptor ikatan hidrogen itu adalah 2. Kemudian donor ikatan hidrogen 1 ya, 1. Lalu molecular weight, berat molekul lebih kecil sama dengan 25 Dalton. Kita masukkan 25 Dalton ya. Nah, kemudian rotational bonds ya, atau
ikatan yang dapat berotasi. Ini ada rotasi ya, rotational bond. Berarti di sini 1 plus minus 1, kita masukkan 1. Kemudian octanol water partition atau log P ya, jadi octanol water partition. Ini ada log P di sini, itu adalah 1, betul ya. Lalu di sini ada maksimum decoys per active ligand. Nah, ini kita masukkan saja 20 ya. 20 saja. 20 ya. Oke, 20. Nah, sudah ya. Jadi kita sudah setting. Oke, kita kembali ke find ya. Find di sini, di find-nya. Terus. Oke, kelihatan ya. Jadi di sini ada 2 kolom ya. Jadi kayak Finder ada 2 kolom. Ada kolom yang kiri, ada kolom yang kanan. Nah, kolom yang kiri itu adalah known active ligand, bisa dibaca di atasnya. Ada known active ligands atau ligand aktif yang diketahui. Nah, ini itu yang tadi. Ya, kita bisa masuk. Oke, kita bisa masuk yang di download tadi ya. Di download yang ini. Yang kita download dari Binding DB, dari situs Binding DB tadi. Open. Oke, sudah ya. Nah, kemudian ada source of decoys, of new decoys ya. Jadi sumber decoy-nya dari mana kita ambil? Nah, bisa kita masukkan ya sumber decoy-nya. Dan nanti saya kirimkan juga ya ke kalian sumber decoy-nya. Sumber decoy-nya itu ada saya sudah buat ya. Sebenarnya ini dibuat sendiri sumber decoy-nya. Tapi karena saya sudah pernah buat, jadi nanti saya kasih ke kalian ya.